Benarkah makan ikan bisa bikin tulang dan sendi lansia lebih kuat? Banyak yang langsung mikir soal susu, padahal ada solusi yang lebih simpel dan enak ikan. 5 jenis ikan yang mudah ditemukan di pasar ternyata bisa jadi rahasia kekuatan tulang dan sendi di usia lanjut. Kita akan bongkar satu persatu kenapa ikan-ikan ini begitu bermanfaat dan cara terbaik mengolahnya. Ini fakta kesehatan, bukan mitos, berdasarkan data dan penelitian. Buat Anda yang ingin tetap aktif di usia senja tanpa nyeri sendi, video ini wajib ditonton. Siap? Kita mulai dari ikan pertama yang sering disalahpahami manfaatnya. Ikan pertama yang wajib masuk daftar adalah ikan berlemak, seperti salmon, tuna, sarden, dan kembung. Ikan-ikan ini bukan hanya populer karena rasanya yang lezat, tapi juga karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Banyak orang masih takut dengan kata lemak, padahal lemak baik dari ikan justru sangat penting untuk kesehatan, terutama bagi tulang dan sendi. Lemak sehat ini berbeda dengan lemak jenuh yang sering kita hindari. Ikan berlemak kaya akan omega-3, vitamin D, dan protein berkualitas tinggi. Kombinasi ini menjadikan ikan berlemak sebagai paket lengkap nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terutama di usia lanjut. Omega-3, terutama jenis EPA dan DHA, berperan penting dalam melawan peradangan yang sering menjadi penyebab nyeri sendi pada lansia. Dengan rutin mengonsumsi ikan berlemak, Anda bisa membantu mengurangi kekakuan dan rasa sakit pada sendi. Vitamin D yang terkandung dalam ikan berlemak juga sangat penting. Vitamin ini membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, sehingga kalsium tidak hanya numpang lewat di tubuh, tapi benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat tulang. Selain itu, protein dalam ikan lemak membangun fondasi tulang yang kuat dan sehat, membuat tulang tidak mudah rapuh atau keropos. Protein juga membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Konsumsi ikan berlemak secara rutin, 2-3 kali seminggu, terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kepadatan tulang dan menurunkan risiko patah tulang hingga 3%. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat berharga, terutama untuk lansia. Cara mengolahnya pun mudah dan praktis. Anda bisa memanggang, mengukus, merebus, atau menumis ikan secara ringan. Metode ini menjaga kandungan nutrisi tetap optimal dan rasa ikan tetap lezat. Hindari menggoreng ikan secara berlebihan, karena suhu tinggi dan minyak yang banyak bisa merusak omega-3 yang sangat bermanfaat. Pilihlah cara memasak yang lebih sehat agar manfaatnya maksimal. Studi di The American Journal of Clinical Nutrition membuktikan bahwa wanita pasca menopause yang rutin makan ikan berlemak memiliki tulang yang lebih padat dan kuat dibandingkan yang jarang mengonsumsinya. Tidak hanya untuk tulang, omega-3 juga sangat baik untuk kesehatan otak dan jantung. Ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang tidak boleh dilewatkan. Satu porsi ikan berlemak cukup 100-190 gram, kira-kira seukuran telapak tangan Anda. Porsi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian nutrisi penting. Jangan ragu untuk menikmati ikan berlemak, karena mereka adalah sahabat terbaik tulang dan sendi Anda. Nikmati bersama keluarga agar manfaatnya dirasakan bersama. Hindari ikan yang digoreng dengan minyak berulang kali, karena lemak sehatnya bisa rusak dan justru berbahaya bagi kesehatan. Variasikan menu Anda. Sarden untuk sarapan, tuna untuk salad makan siang, salmon atau kembung panggang untuk makan malam. Konsistensi dan variasi adalah kunci agar tidak bosan dan manfaatnya optimal. Jika asupan ikan berlemak diabaikan, risiko osteoporosis dan nyeri sendi bisa meningkat drastis. Tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah, sehingga aktivitas sehari-hari pun terganggu. Ikan berlemak bukan hanya lezat, tapi juga solusi mudah dan terjangkau untuk menjaga tulang tetap kuat. Banyak pilihan ikan lokal yang harganya ramah di kantong. Sudah siap pilih tim salmon, tuna, sarden, atau kembung? Setiap jenis ikan punya keunggulan masing-masing, jadi pilih sesuai selera dan kebutuhan. Tulis di kolom komentar, ikan favorit dan resep andalan Anda. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Ingat, makan ikan berlemak itu bukan sekadar tren sesaat, tapi kebutuhan penting untuk kesehatan jangka panjang. Mulai sekarang, jadikan ikan berlemak sebagai bagian dari pola makan sehat keluarga Anda. Ajak anak-anak dan anggota keluarga lain untuk ikut menikmati manfaatnya. Dengan begitu, Anda berinvestasi untuk masa tua yang aktif, sehat, dan bebas nyeri sendi. Nikmati hidup tanpa khawatir dengan tulang yang kuat. Ikan berlemak adalah paket lengkap nutrisi dari alam, mengandung lemak sehat, vitamin, dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari.
Siap lanjut ke ikan kedua? Masih banyak jenis ikan lokal yang tak kalah hebat manfaatnya. Yuk, kita bahas si jagoan lokal berikutnya dan temukan rahasia sehat lainnya. Ikan kedua, ikan gabus, dikenal juga sebagai snakehead fish, adalah salah satu jagoan lokal yang sering kali luput dari perhatian. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana, ikan ini menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk tulang kita. Banyak orang lebih memilih ikan lain karena gabus dianggap biasa saja, padahal kandungan nutrisinya sangat istimewa. Gabus sering diremehkan, padahal ia adalah pahlawan tersembunyi di balik menu harian masyarakat Indonesia. Selain albumin tinggi yang terkenal untuk mempercepat penyembuhan luka, gabus juga kaya akan kalsium, fosfor, dan kalium. 3 mineral penting yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang. Kalsium dan fosfor bekerja sama membentuk matriks tulang yang kokoh, menjadi fondasi utama tulang kita. Sementara itu, kalium berperan penting mencegah tubuh mencuri kalsium dari tulang saat kadar asam tubuh meningkat, sehingga tulang tetap kuat dan tidak mudah keropos. Semua manfaat ini bisa didapatkan hanya dari satu jenis ikan, menjadikan gabus sebagai sumber nutrisi yang efisien, alami, dan mudah diolah dalam berbagai masakan. Cara terbaik menikmati ikan gabus adalah dengan mengolahnya menjadi sup bening atau pepes. Kedua cara ini menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, sehingga tubuh bisa menyerap manfaatnya secara maksimal. Sup gabus hangat juga cocok untuk pemulihan setelah sakit. Penelitian dari Universitas Brawijaya membuktikan bahwa ekstrak gabus meningkatkan kadar kalsium dan fosfor pada tulang secara signifikan. Ini artinya, konsumsi gabus secara rutin dapat membantu mencegah pengeroposan tulang sejak dini. Tak hanya itu, kandungan albumin dalam gabus juga berfungsi sebagai kurir yang mengangkut nutrisi penting ke seluruh tubuh, termasuk kalsium ke tulang, sehingga proses regenerasi tulang berjalan optimal. Cukup konsumsi gabus 1 kali seminggu saja, sudah bisa memberikan variasi menu sehat dan manfaat optimal untuk seluruh keluarga. Praktis, ekonomis, dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Namun, tetap waspada bagi yang memiliki alergi terhadap ikan air tawar. Pastikan juga ikan gabus yang dikonsumsi berasal dari perairan yang bersih, agar terhindar dari kontaminasi. Jika kebutuhan mineral tulang diabaikan, risiko tulang keropos, nyeri sendi, dan osteoporosis akan meningkat, terutama pada wanita pasca menopause yang rentan kehilangan massa tulang. Gabus bukan cuma jago loncat di air, tapi juga jago menjaga tulang tetap kuat dan sehat sepanjang usia. Inilah solusi lokal yang terjangkau, mudah didapat, dan sudah terbukti secara ilmiah bermanfaat untuk kesehatan tulang. Jangan remehkan kekuatan ikan gabus. Mulai sekarang, jadikan ia bagian dari menu mingguan Anda untuk keluarga yang lebih sehat dan tulang yang lebih kuat. Punya resep favorit atau tips mengolah gabus agar makin lezat? Bagikan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Sudah siap lanjut ke ikan ketiga yang ukurannya kecil, tapi manfaatnya luar biasa besar? Yuk, kita bahas si kecil cabai rawit berikut ini. Ikan ketiga, ikan teri, memang kecil, murah, dan sering dianggap remeh. Tapi siapa sangka, manfaatnya untuk kesehatan tulang sangat luar biasa. Teri adalah salah satu sumber kalsium alami terbaik yang mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Kenapa teri begitu spesial? Karena kita makan seluruh bagian tubuhnya, termasuk tulang-tulang kecilnya yang sangat kaya kalsium. Tidak seperti ikan besar yang biasanya hanya diambil dagingnya, teri dimakan utuh sehingga semua nutrisinya masuk ke tubuh kita. Kalsium alami dari teri lebih mudah diserap tubuh dibandingkan kalsium dari suplemen. Tubuh kita lebih mengenali kalsium dari makanan utuh, sehingga penyerapan lebih optimal dan risiko kelebihan kalsium pun lebih rendah. Selain kalsium, teri juga mengandung magnesium yang sangat penting. Magnesium membantu penyerapan kalsium dan mengaktifkan vitamin D, sehingga tulang kita benar-benar mendapat manfaat maksimal dari setiap porsi teri yang kita makan. Omega-3 dalam teri, meski tidak sebanyak salmon, tetap berperan penting dalam meredakan peradangan sendi dan menjaga kesehatan jantung. Kandungan proteinnya juga membantu membangun massa otot yang mendukung tulang. Menu teri sangat beragam, bisa ditumis dengan sayur, diolah menjadi oseng pedas manis, dijadikan taburan nasi, atau bahkan dibuat rempeyek. Kreativitas dalam mengolah teri membuatnya tidak pernah membosankan. Untuk mendapatkan manfaatnya, konsumsi teri 2 hingga 3 kali seminggu,
Dengan porsi 1-2 sendok makan per sajian sudah cukup. Tidak perlu berlebihan, yang penting rutin. Studi di Journal of Food Science and Technology menunjukkan bahwa kalsium dalam teri kering bahkan lebih tinggi dari susu per berat yang sama. Ini artinya, teri bisa menjadi alternatif utama bagi yang alergi susu atau tidak suka produk olahan susu. Jangan remehkan teri. Meski kecil, ia adalah cabai rawit yang bisa bikin tulang kuat dan tubuh tetap bugar. Teri juga mudah diolah dan disimpan, cocok untuk stok di rumah. Namun, hati-hati dengan teri yang terlalu asin. Garam berlebih bisa membuat tubuh kehilangan kalsium melalui urin, sehingga manfaat teri jadi berkurang. Untuk mengurangi kadar garam, rendam teri asin di air hangat sebelum diolah. Cara sederhana ini bisa membuat teri lebih sehat, tanpa mengurangi rasa gurihnya. Teri adalah solusi murah, alami, dan mudah diakses untuk menjaga kesehatan tulang. Tidak perlu keluar biaya besar untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa. Banyak orang masih fokus pada susu mahal, padahal teri lebih praktis, mudah diolah, dan efektif untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian. Jadikan teri sebagai pahlawan tanpa tanda jasa di meja makan Anda. Ajak keluarga untuk rutin mengonsumsi teri demi tulang yang kuat hingga tua. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapa saja yang suka atau bahkan belum suka teri, biar makin paham manfaatnya dan tidak ragu mencoba. Variasi dan konsistensi adalah kunci. Cobalah berbagai resep agar konsumsi teri tetap menyenangkan dan tidak monoton. Siap menjaga tulang dengan si kecil cabai rawit? Mulai dari sekarang, jangan ragu masukkan teri ke dalam menu harian Anda. Yuk, kita masuk ke bagian 4 kunci tulang kuat sampai tua. Bintang keempat kita hari ini adalah ikan nila, si mungil yang kaya manfaat. Ikan ini sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Harganya pun ramah di kantong, dan tekstur dagingnya lembut sehingga mudah dikonsumsi oleh lansia. Dalam setiap 100 gram ikan nila, terkandung sekitar 14 mg kalsium, serta protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan tubuh. Protein ini sangat penting untuk lansia, karena membantu melawan sarkopenia, yaitu penurunan massa otot yang sering terjadi seiring bertambahnya usia, dan bisa meningkatkan risiko jatuh. Setiap suapan ikan nila bukan hanya tapi juga merupakan langkah ganda untuk menjaga kekuatan tulang dan otot lansia. Cara terbaik mengolah ikan nila agar nutrisinya tetap terjaga adalah dengan membuat sup ikan nila bening, ditambah jahe dan kunyit sebagai bumbu utama. Jahe dan kunyit berfungsi sebagai antiinflamasi alami, membantu mengurangi peradangan sendi, sementara kuah hangatnya memberikan rasa nyaman dan menenangkan, terutama di hari-hari dingin. Hindari menggoreng ikan nila hingga kering, karena proses ini bisa merusak kandungan nutrisi penting seperti kalsium dan protein. Pilihlah metode memasak seperti dikukus atau direbus agar manfaatnya tetap maksimal. Anggaplah ikan nila sebagai suplemen kalsium dan protein alami yang lezat, mudah diolah, dan bisa menjadi bagian dari menu harian lansia. Mengajak lansia rutin mengonsumsi sup ikan nila adalah bentuk perhatian nyata yang dampaknya luar biasa bagi kesehatan tulang dan otot mereka. Yuk kita lanjut lagi. Karena setelah ini, kita akan membahas ikan lain yang kandungan kalsiumnya bahkan lebih juara lagi, dan pastinya bermanfaat untuk kesehatan lansia. Jika ikan nila adalah sahabat yang ramah, maka ikan mas adalah jawaranya dalam urusan kalsium. Dalam 100 gram ikan mas, terkandung 20 mg kalsium, lebih tinggi dari nila. Kombinasi kalsium dan protein bekerja sinergis untuk membentuk kerangka tulang yang solid. Tantangan utama dalam mengolah ikan mas adalah duri dan aromanya. Solusinya, pepes. Proses pengukusan membuat daging lembut dan duri melunak. Bumbu rempah seperti kunyit dan jahe menghilangkan aroma lumpur dan menambah manfaat antiinflamasi. Dengan cara ini, asupan gizi menjadi bervariasi dan tidak membosankan. Libatkan lansia dalam proses memilih bumbu pepes. Ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Kunci dari konsistensi adalah membuat prosesnya menyenangkan dan lezat. Yuk tonton sampai habis, karena selanjutnya kita akan bongkar senjata rahasia ikan dalam melawan nyeri sendi. Mari kita beralih ke engsel tubuh kita, yaitu sendi. Omega 3 dari ikan adalah senjata rahasia melawan nyeri sendi. Omega 3, khususnya EPA dan DHA, bertindak sebagai pemadam kebakaran alami di dalam tubuh. Mereka menghambat produksi senyawa pemicu peradangan, menenangkan respons peradangan.
Asupan omega-3 yang cukup dapat mengurangi kekakuan sendi dan menurunkan kebutuhan obat antiinflamasi. Ikan nila dan mas mengandung omega-3 yang bermanfaat, terutama jika dikonsumsi rutin. Setiap porsi ikan adalah tabungan omega-3 dalam tubuh. Konsistensi konsumsi adalah kuncinya. Tidak perlu selalu berburu ikan salmon yang mahal. Ikan lokal seperti nila dan mas sudah bisa memberikan pelumas terbaik untuk sendi. Yuk kita lanjut lagi, karena kita akan bahas bagaimana cara masak bisa menentukan segalanya. Memilih ikan yang tepat baru setengah dari perjalanan. Cara memasak yang salah bisa merusak nutrisi penting. Kesalahan umum adalah menggoreng ikan hingga kering. Ini merusak omega-3 dan menambah lemak jenuh. Metode terbaik adalah mengukus, merebus, atau membuat sup. Mengukus mempertahankan nutrisi, dan membuat sup memastikan nutrisi larut ikut terkonsumsi. Pepes juga fantastis karena uap panas memasak ikan secara perlahan dan merata. Cobalah olah ikan nila atau mas menjadi tim ikan dengan irisan jahe dan bawang putih. Hasilnya adalah hidangan yang lezat, lembut, dan penuh gizi. Dengan metode masak sehat ini, setiap gram ikan memberikan manfaat maksimal. Yuk tonton sampai habis, karena sebentar lagi kita akan membedah mitos dan fakta yang sering bikin bingung. Di tengah derasnya informasi, kita sering bingung membedakan mitos dan fakta soal makanan untuk lansia. Informasi yang salah bisa berakibat buruk pada kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang hanya mitos belaka. Mitos pertama. Makan banyak ikan bisa menyebabkan rematik atau asam urat kambuh. Ini adalah salah satu mitos yang paling umum dan sering membuat orang tua ragu untuk mengonsumsi ikan. Faktanya, ikan air tawar seperti nila dan mas memiliki kadar purin rendah. Ini berarti mereka aman untuk dikonsumsi oleh lansia tanpa khawatir akan kambuhnya rematik atau asam urat. Mitos kedua, suplemen minyak ikan sama baiknya dengan makan ikan utuh. Banyak yang percaya bahwa suplemen bisa menggantikan ikan utuh, padahal ini tidak sepenuhnya benar. Faktanya, ikan utuh memberikan paket nutrisi lengkap. Selain omega-3, ikan utuh juga mengandung protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk kesehatan. Tubuh menyerap nutrisi lebih baik dari makanan alami dibandingkan suplemen. Nutrisi dari makanan alami lebih mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Fakta penting lainnya adalah soal duri ikan. Banyak yang khawatir tentang duri ikan yang bisa tersangkut di tenggorokan. Metode pepes atau presto dapat melunakkan duri hingga bisa dimakan. Ini membuat ikan lebih aman dan nyaman untuk dikonsumsi oleh lansia. Alternatifnya, suwir daging ikan sebelum disajikan. Dengan cara ini, duri bisa dihindari dan ikan tetap bisa dinikmati. Jangan sampai karena takut duri, kita kehilangan sumber kalsium dan protein yang baik. Terakhir soal merkuri. Ini juga sering menjadi kekhawatiran. Ikan lokal air tawar seperti nila dan mas memiliki kadar merkuri rendah. Ini menjadikannya pilihan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Ini membuktikan bahwa pilihan lokal seringkali lebih aman dan bijak. Dengan memilih ikan lokal, kita juga mendukung petani ikan lokal. Yuk kita lanjut lagi, karena kita akan bahas dampak buruk jika saran ini diabaikan. Pastikan untuk selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Mengabaikan saran untuk rutin mengonsumsi ikan sama saja dengan membiarkan pencuri kesehatan masuk. Risiko pertama adalah percepatan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Tanpa asupan kalsium dan protein yang cukup, tulang menjadi rapuh dan rentan patah. Bayangkan betapa menurunnya kualitas hidup seorang lansia setelah mengalami patah tulang. Risiko kedua adalah peradangan kronis yang tidak terkendali. Tanpa omega-3, api peradangan akan terus menyala, meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Mengabaikan saran ini adalah kerugian ganda, kehilangan perlindungan untuk tulang dan sendi, dan membuka pintu bagi masalah kesehatan serius. Pilihan makanan kita sehari-hari memiliki dampak besar. Yuk tonton sampai habis, karena setelah ini ada panduan lengkap, anjuran, dan larangannya. Kini saatnya merumuskan aturan main agar konsumsi ikan bagi lansia optimal dan aman. Anjuran. Konsumsi ikan setidaknya 2 porsi seminggu, variasikan jenisnya. Utamakan metode memasak sehat, kukus, steam, pepes, dan sup. Tambahkan rempah seperti jahe dan kunyit untuk khasiat antiinflamasi. Larangan, hindari menggoreng ikan dalam minyak banyak. Batasi konsumsi ikan olahan yang diasinkan atau diasap.
Berhati-hati dengan ikan kalengan, pilih yang direndam dalam air tawar atau minyak zaitun. Dengan mengikuti anjuran dan menghindari larangan ini, kita bisa memberikan yang terbaik dari ikan untuk kesehatan orang tua kita. Yuk kita simak bagian terakhir, kesimpulan dari semua ini. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Merawat kesehatan tulang dan sendi di usia senja adalah investasi jangka panjang. Memasukkan ikan salmon, tuna, sarden, kembung, ikan gabus, ikan teri, ikan nila dan mas ke dalam menu mingguan adalah tindakan cinta yang penuh perhitungan gizi. Ini adalah cara kita membangun fondasi agar lansia bisa menikmati masa tua dengan aktif dan bahagia. Setiap piring sup ikan nila adalah setoran kalsium dan protein untuk rekening tulang. Setiap hidangan pepes ikan mas adalah bonus omega-3 untuk melumasi sendi. Konsistensi selama berbulan-bulan akan menciptakan perbedaan signifikan. Tugas kita adalah mulai mempraktikkan ini. Jangan tunggu sampai keluhan muncul. Edukasi keluarga tentang pentingnya nutrisi ini dengan bahasa yang hangat dan mudah dimengerti. Terima kasih telah menyimak sampai tuntas. Sampai jumpa di narasi berikutnya.